Halo, selamat datang di Sun Channel. Setelah pensiun dari pekerjaannya, seorang sniper membantu sebuah organisasi untuk menggagalkan aksi sniper yang ingin membunuh Presiden AS. Tanpa disadari, ternyata misi ini dirancang untuk menjebaknya, sehingga seolah dialah pelaku penembakan itu. Dia pun berusaha melewati proses yang panjang dan rumit untuk mencari tahu motif di balik jebakan tersebut. Inilah Shooter. Ceng ceng. Diawali dengan dua orang penembak runduk yang sedang menjalankan misi di Ethiopia. Bob Lee Swigger sebagai penembak dan Donnie yang sekaligus sahabatnya sebagai spotter. Konon katanya ini adalah misi perdamaian, yang mana mereka akan mengamankan perjalanan pasukan Amerika menuju titik penjemputan dari jarak 900 yard di atas bukit. Setelah Donnie memperhitungkan kelembapan, arah angin dan sebagainya, Swigger mulai menembak pemberontak satu persatu. Setelah pemberontak dilumpuhkan, tiba-tiba pasukan musuh yang berjumlah besar datang menyerang mereka. Donnie sempat melaporkan situasi mereka ke markas, namun entah kenapa pusat komando justru mematikan radio dan membiarkan mereka bertempur sendiri. Sementara Swigger dan Donnie terus mencoba melawan musuh. Pihak musuh bahkan mendatangkan helikopter yang membuat Swigger merasa kaget karena pihak intelijen tidak mengkonfirmasi kalau pihak musuh memiliki bantuan udara. Serangan itu mengakibatkan Donnie tewas setelah diberondong tembakan. Kematian sahabatnya itu membuat Swigger tersulut amarah. Tanpa memperdulikan keselamatannya, Swigger tetap menembaki helikopter hingga akhirnya terjatuh. Setelah 3 tahun kemudian, kini Swigger mengasingkan diri dan tinggal di pegunungan bersalju. Dia memiliki seekor anjing yang menemani hari-harinya. Suatu hari, seorang pensiunan kolonel Angkatan Darat AS Isaac Johnson mendatangi kediaman Swigger. Karena berdasarkan kode yang terpecahkan dalam sebuah transmisi anonim, mereka mengetahui akan ada upaya penembakan presiden dalam 2 minggu ke depan. Mereka memperkirakan kalau tembakan akan diambil dari jarak di atas 1 mil. Karena Johnson mengetahui riwayat dan kemampuan Swigger sebagai penembak runduk, Johnson meminta bantuan Swigger untuk membuat skema penembakan presiden. Dengan begitu, upaya penembakan akan dapat digagalkan. Awalnya Swigger menolak misi itu, namun karena sumpah dan jiwa patriotik yang sudah mendarah daging dalam dirinya, akhirnya Swigger pun menerima misi ini untuk terakhir kalinya. Namun sayangnya, Swigger tidak menyadari ada maksud terselubung dalam misi ini. Swigger mencoba menembak kaleng dari jarak 1 mil untuk memperkirakan apakah jarak tembak sejauh ini perlu dicemaskan presiden. Ternyata tembakan itu tepat mengenai sasaran. Akhirnya Swigger berangkat menuju 3 kota yang akan menjadi tempat kunjungan sang presiden nanti, yaitu Philadelphia, Washington DC, dan Maryland. Dia mengamati ketiga kota ini mulai dari kamera pengintai, jarak tembak, kecepatan, dan kelembapan udara. Dari hasil pengamatannya, dia menyimpulkan pada Johnson bahwa Philadelphia adalah yang paling memungkinkan untuk menembak sang presiden dari jauh. Mendengar itu, Johnson kagum dan berterima kasih pada Swigger atas hasil analisanya. Johnson juga meminta Swigger untuk ikut mengintai saat acara presiden dimulai. Setelah hari kunjungan presiden tiba, Johnson meminta Swigger ke sebuah gedung untuk memantau acara yang sedang berlangsung. Swigger terus memantau dan memperkirakan kapan si penembak mengambil tembakan. Seorang ofisir yang bernama Timon menghampirinya saat mengintai. Saat presiden menaiki mimbarnya, sepertinya sebuah senjata telah diatur membidik presiden dengan kendali otomatis. Swigger pun langsung memberitahu kalau penembak akan segera melepas tembakan. Namun tiba-tiba Timon justru menembaki Swigger.
Senjata otomatis juga melepas tembakan hingga menewaskan uskup Ethiopia yang berada di dekat presiden. Sementara Swagger menjatuhkan diri dari jendela untuk menyelamatkan diri. Johnson yang mengetahui Swagger masih hidup menyuruh Timon untuk segera mencari dan membunuhnya. Tim FBI dan pasukan bersenjata lainnya juga dikerahkan secara penuh memburu Swagger. Di saat yang sama, anak buah Johnson langsung meletakkan senjata Swagger dan sebuah selongsong peluru di atas gedung. Hal ini dilakukan agar seolah Swagger lah yang telah berupaya membunuh presiden. Swagger berhasil selamat meski mengalami luka tembakan yang mengenai dada dan pahanya. Dia mendekati seorang agen FBI yang bernama Nick. Nick yang sedang berjaga berusaha membekuk Swagger, namun Swagger mampu melumpuhkannya dan mengatakan bukan dia yang menembak presiden. Kemudian Swagger mengambil senjata dan mobil dinasnya. Johnson mengetahui Swagger telah mengalami luka yang sangat parah. Dia sangat yakin Swagger akan ditemukan tewas beberapa jam lagi akibat pendarahan. Namun itu hanyalah opininya saja. Kenyataannya Swagger adalah pasukan yang sangat terlatih dan memiliki insting bertahan hidup yang tinggi. Di tempat pencucian mobil, Swagger mengambil kotak P3K yang berada di bagasi mobil, kemudian menutup luka dengan serbuk untuk menghentikan pendarahan. Agar durasi filmnya pas, Swagger melanjutkan aksi kejar-kejaran dengan anggota FBI yang memburunya. Hingga saat terkepung, Swagger menceburkan diri bersama mobil ke dalam sungai. Di tepian sungai, Swagger membawa salah satu mobil tua yang terparkir. Kini wajah Swagger tersebar di media sebagai buron pelaku penembakan. Timon yang hampir berhasil membunuh Swagger juga memberikan kesaksian palsu atas kejadian itu. Saat malam tiba, Swagger berhenti di sebuah toko. Kemudian dia merusak saluran listrik agar wajahnya tak terlihat saat membeli peralatan yang dia butuhkan. Swagger membeli jarum bumbu, gula, garam, dan air mineral. Semua ini dia gunakan untuk meracik cairan infus buatan. Pagi harinya, Swagger mendatangi rumah Sarah yang merupakan istri Doni, sahabatnya yang tewas saat menjalankan misi di Ethiopia. Karena mendengar berita di televisi, Sarah sempat menolak membantunya. Namun Swagger berhasil meyakinkan Sarah kalau dia telah dijebak. Please, I didn't do whatever they said I did. Kemudian Swagger memberi daftar peralatan yang dibutuhkan. Namun untuk menghindari kecurigaan, Sarah harus membeli semua itu di toko yang berbeda. Setelah semua lengkap, Sarah terheran melihat Swagger membius dirinya dengan baygon semprot. Meski takut pada darah, akhirnya Sarah memberanikan diri mengobati lukanya. Di kantor FBI, Loader mendapati Nick yang masih berusaha mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Nick menemukan kejanggalan dari lokasi kejadian. Menurutnya sangat tidak masuk akal jika tembakan Swagger meleset 2,5 kaki. Padahal dalam riwayatnya, Swagger hanya meleset 1,5 inci dengan jarak tembak 1000 yard. Opsir Timon juga mengaku di media kalau dia melihat laras senapan yang keluar dari jendela. Menurut Nick, tidak ada sniper yang menjulurkan laras senapannya saat beraksi. Nick bermaksud akan menemui Timon secara langsung. Namun Loader memberitahu bahwa semalam Timon telah dibunuh oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Semua ini membuat Nick semakin curiga kalau ada yang tidak beres dalam kasus ini. Dia bahkan berusaha mencari informasi lewat forum diskusi online di internet. Akhirnya Nick sadar kalau senjata yang menembak Uskup Agung Ethiopia adalah jenis senjata yang dapat dikendalikan secara otomatis. Namun sayang, segala usaha yang dia lakukan akhirnya tercium oleh Johnson, sehingga Nick diculik oleh anggota Johnson.
Nick dibawa ke tempat tersembunyi dan akan dieksekusi. Tangan Nick dipasangi alat khusus agar dia menembak kepalanya sendiri. Namun tak lama Swagger datang dan menghabisi mereka dari jarak 200 yard. Kini Nick membantu Swagger untuk melawan Johnson dan komplotannya. Gagalnya eksekusi Nick juga sampai ke telinga Johnson. Berdasarkan peluru dan jarak tembak, mereka yakin kalau Swagger lah yang telah menyelamatkan Nick. Kemudian salah satu anggota Johnson memberitahu kalau Swagger pasti menemui istri rekannya yaitu Sarah. Johnson pun langsung mengirimkan orangnya menculik Sarah. Sementara Swagger dan Nick menemui seorang kakek tua yang ahli di bidang persenjataan. Swagger menanyakan teknik pencocokan senjata dengan peluru yang telah ditembakkan. Kemahiran dan wawasan si kakek membawa titik terang bagi mereka. Ternyata orang yang berupaya menembak presiden adalah seorang sniper handal asal Rusia. Sniper itu bernama Michael Zerbaik yang kini telah cacat dan berada di Virginia. Sementara anak buah Johnson berhasil menculik Sarah dari rumahnya. Setelah mengintai kediaman Michael, Swagger menyadari kalau ini adalah jebakan untuknya. Kemudian mereka pergi ke warung membeli supplies yang dibutuhkan. Dirasa telah cukup, mereka pun mulai merakit alat peledak, gas air mata dan bom pipa yang mampu membunuh dalam radius 15 kaki. Swagger juga melatih kemampuan Nick menggunakan senjata laras panjang. Setelah itu, mereka pun mulai beraksi. Nick memantau situasi, sementara Swagger membunuh penjaga dan memasang bom di halaman rumah. Di dalam rumah, Swagger memaksa Michael memberitahu motif pembunuhan Uskup Ethiopia. Kini terungkap kalau Johnson, si mantan kolonel itu, bekerja sama dengan seorang senator AS sebagai kontraktor minyak di Ethiopia. Mereka mengusir bahkan membantai seluruh penduduk desa demi kelancaran bisnis mereka. Tak lama kemudian, ratusan pasukan mengepung rumah itu. Sementara Michael bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Untungnya Swagger telah merekam percakapan itu. Lalu Swagger menghabisi pasukan musuh yang memasuki rumah. Merasa kelompok musuh sudah berada di posisi yang tepat, Swagger pun segera memberi instruksi kepada Nick untuk meledakkan bom dan gas air mata. Strategi dan rencana matang yang disusun oleh Swagger ternyata berhasil membuat pasukan Johnson terbantai. Lalu sebuah helikopter datang menyerang mereka yang mengingatkan Swagger pada kejadian 3 tahun silam. Swagger menyuruh Nick berlari untuk mengalihkan heli ke arah tabung. Kemudian dia menembaki tabung itu hingga meledak dan membakar helikopter. Sekali lagi Swagger mampu mengalahkan pasukan Johnson dengan kemampuan dan keahlian yang dia miliki. Hal ini membuat Johnson dan Senator Charles semakin khawatir menghadapi Swagger. Mereka pun pusing berkeliling karena mereka tak juga mampu membunuh Swagger meski telah berusaha dengan berbagai cara. Kini mereka juga harus menerima tawaran yang dibuat Swagger untuk menukar file rekaman dengan Sarah dan Senator Charles sebagai jaminannya, yang mana rekaman itu berisi percakapan Michael yang membongkar kejahatan mereka di Ethiopia. Johnson dan Senator Charles tiba di lokasi pertemuan yang telah disepakati. Sedari awal yang sudah berperan sebagai penjahat tentu akan memakai segala cara untuk menang. Dengan liciknya mereka menempatkan beberapa sniper untuk menembak Swagger. Terkadang menghadapi orang licik harus menggunakan cara licik pula, dan itu namanya cerdik. Tembakan itu membuat Swagger mengetahui posisi sniper musuh. Satu persatu sniper suruhan Johnson itu pun akhirnya tewas di tangan Swagger.
Dan yang berjalan itu adalah Nick yang menggunakan lempeng baja di tubuhnya. Kemudian Swagger mengatur teleskop dan meluncurkan 2 peluru ke anak buah Johnson hingga jari dan lengannya terlepas dari tempatnya. Di tempat lain, tim FBI mendapat surat dari Nick yang memberitahu lokasi mereka. 2 helikopter pun dikerahkan menuju lokasi. Senator Charles sempat membujuk Swagger untuk bergabung dengannya. Tentu saja dia menolak dan justru mengungkit kejahatan mereka di Ethiopia. Tak lama kemudian, tim FBI pun tiba di lokasi. Namun Swagger justru memusnahkan bukti kejahatan mereka yang terekam dalam ponselnya. Karena meski dengan rekaman itu, bukan berarti dia tidak menembak uskup. Senator Charles dan Johnson pun tertawa dan merasa telah menang. Mereka pergi dengan hati yang bahagia. Sementara Swagger dibekuk karena masih dianggap sebagai pelaku pembunuhan uskup Ethiopia. Di depan jaksa, Swagger mengakui senjata dan selongsong peluru yang ditemukan di TKP adalah miliknya. Kemudian dia memasukkan peluru dan menembakkannya pada Johnson. Namun senjata itu tidak aktif karena Swagger selalu mengganti pin senjata setiap kali dia tinggalkan. Swagger juga menyinggung Johnson sebagai sampah negara yang telah mencoba menjebaknya. Mendengar itu, tingkah Johnson pun berubah drastis dan mengatakan tidak ada bukti kuat yang menyatakan dia bersalah. Lalu Nick memperlihatkan bukti kejahatan Johnson di Ethiopia. Dengan sombongnya Johnson mengatakan bahwa ini bukan negara Ethiopia, yang artinya sang jaksa tidak memiliki wewenang untuk mendakwa Johnson. Johnson kembali meledek kekalahan Swagger dan pergi dengan gaya sombong. Kini jaksa yakin kalau Swagger tidak bersalah dan dibebaskan. Jaksa mengatakan kalau keadilan tidak selalu menang. Dia bahkan mengizinkan Swagger menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Dan inilah yang terjadi. Saat Johnson dan Senator Charles sedang merayakan kemenangan mereka, Swagger pun datang menegakkan keadilan seperti yang jaksa maksud. Johnson, Senator Charles, dan semua anak buahnya dibantai tanpa ampun. Exactly. Lalu Swagger mematahkan pipa gas yang membuat seluruh rumah terbakar hangus. Setelah itu Swagger pergi bersama Sarah dan film pun selesai. Salam saya Nana dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.